Shalom, malam ini tajuk perbahasan saya ialah berjuta ditipu oleh mitos. Jangan biarkan itu terjadi padamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, malam ini adalah satu perbahasan penting. Biarlah setiap penonton akan digerakkan oleh Roh Tuhan untuk dapat memahami apa yang akan kami bahaskan pada malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum saya teruskan, ingin saya tekankan bahwa Yesus memiliki umat yang setia berbakti kepadanya, tidak kira sama ada mereka berbakti pada hari Sabtu atau hari Ahad atau hari-hari lain. Perbahasan kali ini hanya menyampaikan satu fakta sejarah mengapa ada perbezaan pada hari umat Kristen sejagat berbakti. Semoga dengan kurnia kasih Roh Tuhan dan damai sejahtera dari Yesus Kristus, maka pendekatan ini akan membantu Anda untuk membuat satu pilihan yang baik mengikut apa yang Alkitab ajarkan. Mitos mudah diterima sebagai kebenaran jika mereka telah ada untuk sekian waktu yang lama. Ambil case dengan laba-laba. Sekitar tahun 350 sebelum Masehi, seorang ahli falsafah Yunani bernama Aristotle yang hebat berkata bahwa laba-laba mempunyai 6 kaki. Dan untuk 20 abad kemudian orang percaya bahwa laba-laba memang mempunyai 6 kaki. Tidak ada yang peduli untuk menghitung. Siapa yang berani menghitung atau siapa yang berani mencabar Aristotle yang hebat itu? Sehinggalah datang seorang yang bernama Lamarck, seorang ahli biologi yang terkenal dan penyelidik alam. Dia menghitung kaki laba-laba itu dan teka berapa kakinya ketika dia kira tepat sekali laba-laba mempunyai 8 kaki. Mitos yang telah diajarkan sebagai satu kebenaran untuk berabad-abad lamanya telah dimusnahkan oleh Lamarck hanya karena Lamarck mau menghitung berapa sebenarnya kaki laba-laba. Mungkinkah mitos agama itu telah masuk ke dalam gereja Kristen? Mungkinkah kita menghadapi sesuatu yang lebih penting daripada 6 atau 8 kaki laba-laba di sini? Jutaan orang berbakti pada hari pertama pada minggu percaya bahwa itu adalah hari Sabat Alkitab. Adakah kemungkinan buku teks selama 2000 tahun ini diajarkan secara salah sama seperti ajaran yang mengatakan bahwa laba-laba berkaki 6? Jadi dalam hal sama jutaan manusia telah menerima mitos mengenai Sabat. Malam ini saya ingin membawa pandangan Anda keluar dari apa yang gereja Anda ajarkan dan mempelajari bersama saya apa yang firman Allah ajarkan melalui Alkitab. Alkitab mengajarkan bahwa Allah telah memberikan kita satu hari khusus setiap minggu, yaitu hari Sabat di mana kita menyembah Dia dan mengingati pekerjaannya sebagai pencipta kita. Alkitab juga mengajar bahwa hari Sabat akan tetap dipelihara apabila dunia ini berakhir dan kita berada di sorga bersama dengan pencipta kita. Tetapi sementara kita melihat sekeliling dunia kita sekarang, kita temukan bahwa hampir setiap orang kenyataannya tidak menyembah Allah pada hari yang ketujuh. Bahkan ramai yang tidak menyembah Allah Alkitab, tetapi mereka menyembah dewa-dewa lain. Walaupun ramai dari mereka menyembah Dia pada hari yang lain daripada yang telah Dia tentukan sebagai harinya yang kudus. Mengapa begitu? Apakah Allah telah mengubah hari itu? Adakah seseorang telah menukarnya? Mengapa begitu ramai orang memelihara hari yang lain seperti hari Ahad sebagai hari Allah daripada Sabat hari ketujuh? Kita telah mempelajari bahwa Alkitab mengatakan kepada kita bahwa dalam hukumnya Allah memberikan kita di dunia sebuah tanda. Tanda yang sangat khusus. Yehezkiel 20 ayat 12 dan 20 mengatakan, hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka.
supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Kuduskanlah hari-hari Sabatku sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Allahmu. Alkitab dari permulaan sampai akhir menyaksikan bahwa Allah telah mendirikan hari Sabat dan bahwa hari Sabat adalah hari ketujuh dari minggu itu. Dan tidak ada di dalam Alkitab menyatakan Allah bermaksud mengubah hari kebaktian dan perhentian yang menjadi tanda antara Dia dengan umatnya. Mari kita ulangi sejenak apa yang kita telah temukan dalam perkabaran ini dengan mempelajari firman Allah. Ketika Allah selesai menjadikan planet dunia dan manusia, Dia menciptakan hari Sabat sebagai peringatan kejadiannya pada hari ketujuh untuk sejarah dunia seterusnya. Ketika Allah menuliskan hukumnya di Gunung Sinai, Dia meletakkan di tengah-tengah hukum itu perintah mengenai hari Sabat. Perintah ini untuk selamanya mengingatkan manusia bahwa dia tidak terjadi begitu saja. Alasan Dia meminta manusia memelihara hari ketujuh adalah karena Dia adalah yang menjadikan dunia ini selama 6 hari lamanya dan Dia berhenti pada hari ketujuh. Mengenai perintahnya, Allah melalui Musa mengatakan orang tidak akan mengurangi atau menambahkannya. Ulangan 4 ayat 2 berkata, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ulangan 4 ayat 2. Allah juga memberitahu mereka, aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan berubah. Mazmur 89 ayat 35. Yesus sendiri menunjukkan pengetahuan yang sama, memuliakan hukum yang diberikan di Gunung Sinai. Dia beritahu orang dalam khotbahnya di atas gunung bahwa Dia tidak datang untuk meniadakan hukum Allah tetapi untuk menggenapinya. Perhatikan kata-katanya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadahkan dari hukum Taurat. Sebelumnya semua terjadi. Karena itu, siapa yang meniadahkan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, dia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Matius 5 ayat 17 dan 19. Ketika Allah memberikan 10 hukum pada umatnya, Dia juga menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang akan mereview atau mengulang kaji atau mengubah ajaran dari bibirnya yang kudus itu. Yesus sendiri menunjukkan oleh contohnya bahwa Dia mau menghormati hari yang Dia dan Bapaknya telah jadikan sebagai kudus pada minggu pertama dalam sejarah penciptaan dunia. Dia datang ke Nazaret tempat Dia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Dia masuk ke rumah ibadah lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Lukas 4 ayat 16. Apabila pemuka atau pemimpin agama menuduh murid-murid Yesus melanggar hari Sabat, Yesus berkata, Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, anak manusia juga adalah Tuhan atas hari Sabat. Bukan sahaja Yesus menghormati hari Sabat, tetapi Dia meminta murid-muridnya untuk berdoa agar mereka dapat memelihara harinya yang suci sampai jauh di masa yang akan datang. Kita temukan permintaan ini di dalam Matius 24 ayat 20. Berdoalah, kata Yesus, supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sedang penonton yang dikasihi Tuhan, di sini Yesus membicarakan pelarian dari Yerusalem oleh para pengikutnya yang berkaitan pada pengepungan kota Yerusalem tahun 70 oleh kerajaan Rom. Ketika Dia disalibkan, Dia harapkan bahwa para pengikutnya akan terus menghormati hari Sabat. Yahudi Ortodoks telah menyembah hari ketujuh sejak Keluaran, lebih dari 3.500 tahun dahulu. Di mana sahaja mereka berada, mereka tetap mengetahui Sabtu hari ketujuh dalam minggu itu.
sebagai hari yang telah diasingkan Allah untuk berbakti. Walaupun Alkitab adalah satu-satunya sumber maklumat, kita dapat tetap menentukan hari mana adalah hari ketujuh atau Sabat. Sementara kita kembali kepada penghitungan waktu penyaliban. Buku Lukas meringkaskan peristiwa akhir minggu itu. Setelah Kristus mati disalib pada hari Jumat, Alkitab memberi ulasan seperti berikut. Hari itu adalah hari persediaan dan Sabat mulai hampir. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama dengan Yesus dari Galilea ikut serta mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat mengikut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Kebanyakan umat Kristen merayakan apa yang disebut Hari Jumat Agung atau Hari Paskah atau Good Friday sekarang ini untuk mengenang kembali kematian Yesus. Mereka merayakan Ahad Paskah untuk mengenang kebangkitan Kristus. Alkitab mengatakan pada kita bahwa hari di antara kedua-dua hari tadi adalah Sabat menurut hukum Taurat. Walaupun Lukas menulis kata-kata ini beberapa tahun setelah salib, dia tetap menyebutkan hari Ahad sebagai hari pertama minggu itu dan dia tetap menyebut hari ketujuh sebagai Sabat. Alkitab mencatat dengan jelas untuk membezakan kedua-dua hari ini. Kenyataannya, para rasul meneruskan kebaktian dan berkhotbah pada hari ketujuh hari Sabat untuk beberapa tahun selepas salib. Alkitab membicarakan mengenai Paulus dan teman-temannya ketika mereka mengunjungi Antioquia. Mereka pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Kisah 13 ayat 14 berkata, kemudian setelah selesai beribadah, ramai orang Yahudi, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Adalah kebiasaan Paulus untuk berbakti dalam sinagog setiap Sabat. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Dari fakta-fakta Alkitab, seseorang dapat dengan mudah melihat tidak ada bukti bahwa Kristus dan murid-muridnya telah mengubah hari kebaktian. Tidak ada catatan dalam Alkitab yang memerintahkan perubahan itu. Tidak satu pun penulis kitab Perjanjian Baru mengatakan perubahan mengenai hari Sabat. Ada kemungkinan artikel dalam buku Perjanjian Baru dari Alkitab mempunyai perubahan yang penting terjadi. Alkitab berkata, aku tidak akan, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan berubah. Mazmur 89 ayat 34. Allah tidak mengubah hukumnya dan tidak ada satu orang pun punya hak untuk mengubah hukum Allah. Para sarjana dari berbagai kelompok pemelihara hari Ahad mengakui hakikat ini. James Gibbon, kardinal Katolik menulis, engkau dapat membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dan engkau tidak akan menemukan satu baris pun yang memberi kuasa menyucikan hari Ahad. Kitab suci memaksakan penyucian hari Sabtu, katanya. The Faith of Our Fathers, muka surat 111 dan 112. Clovis G. Chappell, seorang Metodis, membuat hal yang sama. Ketika dia berkata, alasan kita menyelidiki hari pertama daripada hari ketujuh didasarkan pada tidak adanya perintah positif. Katanya, seseorang akan mencari kitab suci dengan sia-sia tentang adanya perintah itu untuk mengubah hari ketujuh kepada hari pertama. 10 Rules for Living, muka surat 61. Tidak ada catatan Alkitab bahwa Kristus atau murid-muridnya memelihara hari yang lain atau memberikan arahan kepada orang lain untuk melakukan seperti itu. Jadi bagaimanakah pemeliharaan hari Ahad itu dimulakan? Anda mungkin bertanya. Kita belajar dari Socrates Scholasticus, sejarawan abad kelima.
hampir semua gereja di seluruh dunia merayakan kesucian misteri, the Lord's Supper, yaitu perjamuan suci pada setiap Sabat setiap minggu. Namun umat Kristen di Alexandria dan Roma oleh karena daripada beberapa tradisi kuno telah meniadakan hal ini. Sejarah gereja yang dipetik oleh C.B. Hines From Sabbath to Sunday, muka surat 35. Ahli sejarah lain mencatat bahwa banyak kelompok gereja menyucikan Sabat hari ke-7 selama abad pertengahan. Dan amalan ini didokumenkan dengan baik pada zaman modern ini oleh umat Kristen di seluruh dunia. Banyak sejarawan gereja meletakkan permulaan perubahan hari-hari secara sedikit demi sedikit pada sekitar tahun 70 dan tahun 135 pada peristiwa apabila dua pemberontakan berdarah dan sangat sengit dilakukan oleh kaum Yahudi yang dipatahkan oleh tentara Rom. Kemarahan memuncak dari Rom terhadap Yahudi ditambah dengan konflik antara Yahudi dan umat Kristen, mendorong keputusan terburu-buru anti-Yahudi, di mana sebagai gantinya menimbulkan anti-Yahudi yang kuat di seluruh kerajaan Roma. Umat Kristen menjadi bertambah sensitif mengenai identiti yang dikaitkan dengan bangsa Yahudi. Oleh karena pemelihara Sabat cenderung mengaitkan mereka dengan bangsa Yahudi, ramai umat Kristen mula meremehkan kewajiban-kewajiban mereka. Satu hal yang menarik bahwa pada waktu ini hari Ahad itu diperkenalkan sebagai hari Paskah dan dikaitkan dengan Paskah Ahad, atau hari ini kita kenali sebagai Easter Sunday. Ini adalah sebagai satu usaha untuk menyatakan kepada pemerintah Rom bahwa umat Kristen itu bukan orang Yahudi. Halaman 237. Mudah untuk melihat bagaimana kehidupan orang Kristen di ibu kota kerajaan Roma mengasingkan diri untuk dapat menyucikan Sabat. Lokasi itu menjadi pusat permusuhan yang kuat. Mereka yang malu untuk memelihara hari Sabat di Roma sebagian besar berasal dari orang kafir yang telah bertobat. Adalah menarik bagaimana surat Paulus yang dia tujukan kepada sidang di Rom. Aku berkata kepadamu, hari bangsa-bangsa bukan Yahudi. Roma 11 ayat 13. Orang Kristen baru saja bertobat dari penyembah berhala dan tidak memelihara hari Sabat sebagai kepercayaan yang orang Yahudi yang selalu memelihara hari Sabat. Tetapi mengapa hari Ahad dipilih daripada hari yang lain dalam minggu? Ini satu pernyataan yang baik dan bagus. Para penyembah berhala dalam Empire Roma merayakan hari Ahad sebagai hari matahari. Empire Rome menyatakan sebagai perwakilan dewa matahari, uang siling mereka dicap dengan matahari. Beberapa ahli agama percaya bahwa gereja melihat kebaikan besar dalam kompromi dengan para penyembah berhala. Dengan mengambil beberapa kebiasaan penyembah berhala, mereka masukkan ke agama lain dengan cepat. Dan ada kebaikan juga untuk kaisar dengan menyatukan mereka menjadi satu agama yang besar. Untuk beberapa abad berikutnya, hari Ahad dirayakan bukan sebagai hari yang suci, tetapi sebagai hari cuti. Namun kemudiannya kedua-dua hari ini, yaitu Sabat dan Ahad, dipelihara sebagai hari yang suci. Umat Kristen bukanlah satu-satunya yang menjadi cuai dan secara beransur-ansur mengkompromikan iman dan agama mereka. Kemurnian gereja yang dimulakan oleh para rasul berdiri teguh sehinggalah penghakisannya bermula pada generasi kedua dan ketiga umat Kristen muncul. Apabila kita melihat bukti terhadap berlakunya kompromi dan kemurtadan, kompromi perubahan ini menjadi undang-undang hari Ahad pertama yang dilakukan oleh Maharaja Konstantin, Maharaja Rom ketika itu, yang dia lakukan pada 7 Mac 321 tahun Masehi. Selagi masih penyembah berhala, ia membuat peraturan. Pada hari matahari itu, para penguasa dan masyarakat menghentikan semua kegiatan mereka. Bagaimanapun orang-orang yang berada di pedesaan, di kampung-kampung yang pekerjaannya sebagai petani, boleh melakukan pekerjaannya.
Langkah berikutnya, gereja Rom membuat pemeliharaan hari Ahad itu sebagai sebahagian dari integral kekristenan. Keadaan inilah yang pertama kali mendapat perhatian untuk pemeliharaan hari Sabat. Pada tahun 325, Bishop Sylvester di kota Rom mengubah sebutan hari pertama dengan sebutan hari Tuhan. Historia Ecclesiastica muka surat 739. Dewan Laodikia pada tahun 364 mengadakan tindakan lanjut hukum yang telah dibuat. Umat Kristen janganlah menyahudikan diri mereka dengan berdiam diri pada hari Sabtu, tetapi mereka harus bekerja pada hari itu. Inilah yang dikatakan sebagai hari Sabat itu adalah Yahudi, agama Yahudi. Setiap orang yang memelihara hari Sabat adalah menyahudikan diri mereka. Tetapi hari Tuhan akan menjadi satu hari yang khusus. Ini dikatakan sebagai hari Ahad yang dihormati dan sebagai umat Kristen dan sebaik mungkin tidak bekerja pada hari itu. Walaupun demikian, orang-orang Kristen masih menyucikan Sabat pada abad ke-7. Pope Gregory mengumumkan adalah para nabi antikristus yang mempertahankan untuk tidak bekerja pada hari ke-7. The Law of Sunday quoted C.B. Hines dalam buku From Sabbath to Sunday halaman 43. Pada saat Alkitab susah diperoleh sebagaimana sekarang, doktrin disampaikan dari mulut ke mulut hingga kaum awam orang ramai hampir tidak dapat membezakan antara ajaran Alkitab suci dengan ajaran tradisi. Sehinggalah ramai orang mengetahui kebenaran itu sebagai diajarkan oleh Kristus dan murid-muridnya. Berabad-abad berlalu, maka muncullah reformasi Protestan yang mempersoalkan beberapa tata cara dan tradisi yang telah menggantikan ajaran-ajaran firman Tuhan. Yang diharapkan dari reformasi adalah hanya Alkitab dan Alkitab sahaja dasar peraturan iman kita. Ramai reforma seperti Huss dan Jerome membayar penurutan mereka kepada Alkitab dengan dibakar pada tiang pancung. Bagaimanapun setelah abad ke-6, kebenaran Sabat hampir saja terhenti oleh tradisi. Ada beberapa yang berusaha apa yang diajar Alkitab. Mereka menerima tanpa ragu apakah itu benar atau fiction. Kadang-kadang orang menerima ini tanpa bertanya. Untuk abad ini, orang percaya bahwa dunia adalah pusat dari semesta alam. Mereka percaya bahwa matahari dan seluruh planet berputar mengelilingi bumi. Ada 3 cabaran dongeng yang difikirkan oleh Copernicus. Dia mengajarkan bahwa matahari bukan bumi adalah pusat dari alam semesta. Apakah Anda mengetahui siapakah yang paling menentang dia? Pimpinan gereja, guru-guru agama. Mereka berteriak, engkau tidak dapat mengubah surga. Tentu, Copernicus tidak dapat mengubah surga. Dia menonjolkan tradisi yang berabad-abad yang tidak mempunyai dasar ilmiah. Copernicus menyatakan kebenaran, mempercayai sesuatu untuk waktu lama tidak berarti itu benar. Bagaimana Sabat berubah? Dengarkan petikan berikut dari pengarang Katolik di mana gereja menuntun perubahan dari Sabat ke Ahad. Untuk lebih 1000 tahun lamanya sebelum munculnya Protestan, Gereja Katolik atas kuasa ilahi telah mengubah penyucian hari Sabat, hari Sabtu ke hari Ahad. The Christian Sabbath muka surat 16. Dari buku Convert Catechism kita membaca, pertanyaan, yang manakah hari Sabat? Jawaban, Sabtu adalah hari Sabat. Pertanyaan, mengapa kita menyucikan hari Ahad dan bukannya hari Sabtu? Jawaban, Gereja Katolik telah memindahkan kekudusan dari hari Sabtu ke hari Ahad. Perubahan ini dibuat oleh Council di Laodikia pada tahun 336 tahun Masehi. Mengapa? Boleh saja saudara bertanya, Gereja Katolik dengan bebas dan terbuka mengubahnya? Jawabannya karena adanya kuasa pada Gereja Katolik. Salah satu daripada beberapa perbezaan di antara Protestan dan Katolik pada permulaan reformasi adalah kuasa pada gereja.
Ketika Martin Luther menyatakan bahwa dia benar-benar mengikuti Alkitab dan hanya Alkitab, dia memberikan cabaran kepada lembaga gereja Katolik yang hanya berdasarkan tradisi semata-mata. Council of Trent telah memutuskan kedudukan gereja Katolik sehubungan dengan tradisi dan hubungannya dengan Alkitab dan menggabungkan itu akhirnya pada 18 Januari 1562. Semua keraguan diatasi. Archbishop dari Reggio mengadakan pembicaraan di mana secara terbuka menyatakan bahwa tradisi melebihi kitab suci. Canon and Tradition muka surat 263. Alkitab tidak mendukung idea bahwa tradisi adalah dasar kepada doktrin gereja. Ingatkah saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang ditanyakan Yesus kepada pemimpin-pemimpin agama pada zamannya? Dia bertanya, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Matius 5 ayat 3 hingga 9. Adakah Anda akan mengikuti Kristus dan Alkitab atau tradisi manusia? Itu bukan hanya masalah hari atau tanggal atau tarikh. Itu adalah masalah siapakah yang kita taati. Itu adalah permasalahan yang sebenarnya. Adakah Yesus Kristus atau tradisi-tradisi dari beberapa organisasi yang lain? Kita telah memetik tulisan dari beberapa orang yang berpendidikan dan boleh dipercayai dan juga dari sejarah. Tetapi di sini ada beberapa pertanyaan mengenai perubahan hari Sabat. Kita perhatikan pernyataan ini. Adalah gereja Katolik yang menentukan hari Ahad harus menjadi hari kebaktian bagi umat Kristen untuk menghormati hari kebangkitan. Tulisan Karl Keating, Catholicism dan Fundamentalism, 1988, muka surat 38. Pernyataan lain yang menyebabkan Anda berhenti dan berpikir datang dari Saint Catherine Catholic Church Sentinel, 21 Mei 1995. Dikatakan, hal yang paling berani perubahan secara revolusioner yang pernah terjadi oleh gereja di abad pertama ialah hari suci Sabat diubah dari Sabtu ke Ahad. Bukannya dari kitab suci, namun dari perasaan gereja bahwa dia mempunyai kuasa. Mereka yang berpendapat bahwa kitab suci seharusnya menjadi satu-satunya otoriti harus secara logik menjadi Seventh Day Adventist dan menyucikan hari Sabtu. Dalam nubuatan Daniel pasal 7, Allah menyatakan kepada Daniel bahwa tanduk kecil dari Daniel 7 ayat 21 dan 25 berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Nubuatan ini sudah digenapi. Di sini ramalan yang nyata bahwa kuasa agama dunia akan mencoba mengubah hukum Allah. Hanya ada satu perintah dalam 10 hukum mengenai waktu, hukum Sabat. Gereja Rom berpikir melakukan ini, tetapi Allah tetap sama saat ini sebagaimana ketika dia menjadikan langit dan bumi. Dan dia tidak pernah mengubah apa yang dia telah institusikan di Taman Eden. Kenyataannya, nubuatan memanggil setiap orang di mana saja untuk menyembah penciptanya. Oleh karena dia adalah satu-satunya yang akan mengadili manusia. Nubuatan ini diberikan untuk memanggil orang yang siap bertemu dengan Yesus apabila dia kembali di awan-awan dalam kemuliaan. Mereka yang memberikan sambutan dan bersedia dijelaskan sebagai berikut. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Mereka yang mempunyai iman kepada Yesus yang memelihara hukum-hukumnya. Ya, Tuhan menuntut kita untuk mengingati Dia sebagai pencipta kita dengan memelihara hari kudusnya hari Sabat. Untuk melakukan sebagaimana yang dimintanya berarti kita menunjukkan kesetiaan kita kepadanya. Apabila seseorang memelihara hari Sabat yang dibuat manusia, dia menurut adat istiadat manusia. Kita menuruti kehendak Allah adalah kesukaan kita mengikuti Dia. Allah mempunyai sesuatu yang ingin dikatakan mengenai tradisi manusia. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Markus 7 ayat 7.
Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Ayat 9. Yesus berkata, padahal hatinya jauh daripadaku. Lihatlah bahwa ini adalah sungguh-sungguh dari hati. Alkitab katakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Pada suatu hari, Yesus mengajar, menceritakan kepada para pendengarnya bahwa tidak semua orang akan masuk ke surga. Dia berkata bahwa kamu mengetahui pohon dari buah, apakah itu buah yang baik atau buah yang buruk. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Sangat sederhana. Allah mengetahui siapa miliknya dengan melihat buah-buah kehidupan mereka. Bukan hanya mereka yang menyatakan sebagai milik Allah, tetapi mereka yang melakukan apa yang Dia perintahkan kepada mereka. Mereka inilah yang akan disambut dalam kerajaan Allah. Jika Anda mengasihi Dia, Anda akan membiarkan Dia mengatur hidupmu sehingga kita dapat melakukan kehendak-Nya. Sedang penuntun saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Apabila Anda memelihara Sabat, kita tidak hanya memelihara perintah Allah, tetapi kita membuka hidup kita kepada berkat-berkat yang ajaib. Kita menyiapkan hari yang kudus dalam 1 minggu untuk mengingati pencipta kita. Maka kita menjadi lebih mengenal akan pencipta kita. Kehidupan kita sibuk setiap hari. Setiap orang kelihatan sangat sibuk. Begitu banyak yang harus dikerjakan, diselesaikan, dan sedikit waktu untuk menyelesaikannya. Di tengah-tengah semua kesibukan dan tekanan, Allah mengundang kita untuk mengasingkan 1 hari dalam 1 minggu untuk berhenti. Dia mengundang kita untuk menghabiskan waktu itu bersama Dia, menyembah Dia, berbicara dengannya, mendengarkan Dia sementara Dia berbicara pada kita melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Sungguh suatu kesempatan untuk 1 hari dalam 1 minggu memikirkan dan berkomunikasi dengan seseorang yang telah menciptakan kita. Baiklah, saya menjelaskan masalah utama kepada kita semua. Pada satu sudut, kita mempunyai kebenaran selain daripada amalan tradisi. Pada satu sudut, kita mempunyai Alkitab selain daripada ajaran-ajaran manusia. Pada satu sudut kita mempunyai perintah Allah selain daripada doktrin ajaran manusia. Pada satu sudut kita mempunyai hari Sabat selain daripada hari Ahad. Sedang penonton yang dikasihi Tuhan, ini bukanlah masalah mengenai hari, tetapi masalahnya ialah siapa yang berkuasa. Atas kuasa siapakah yang harus kita turuti? Dalam hal ini jelas bahwa Yesuslah yang berkuasa dan Yesuslah yang harus kita turuti. Maukah Anda membuat keputusan untuk mempercayakan hidup Anda mengikut kebenaran Allah daripada menerima tradisi buatan manusia? Mengapa tidak mengatakan pada Yesus sekarang juga bahwa Anda akan mengikuti Dia sepanjang hidup Anda, sementara kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di atas pelajaran ini yang mengingatkan kami bahwa Yesus adalah pencipta langit dan bumi dan bahwa hari Sabat adalah peringatan kepada penciptaannya itu. Hingga di surga nanti kami akan terus memeliharanya. Biarlah itu menjadi pegangan kami sementara kami menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita berjumpa lagi besok malam. Tuhan memberkati Anda.